Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Kita jumpa lagi di pagi hari Kamis, tanggal berapa nih Bang? Tanggal 12. Tanggal 12 Januari. Pagi ini kita nggak ketemu senior. Jadi kita tadi muterin taman naik sepeda tapi ya itu empat kalian lah, empat kalian lah. Nah pagi ini kita ingin membahas tentang buku dan politik. Masih tetap dengan kajian yang ada kaitannya dengan literasi, tapi kita naik ke persoalan bagaimana buku tuh juga bisa mempengaruhi politik. Aristoteles itu menyebut bahwa manusia itu adalah zon politikon. Jadi kita semua itu adalah makhluk politik gitu. Kata, perilaku, membentuk karakter, mempengaruhi orang lain, kemudian bahasa, kalau kata Bourdieu itu bahasa sebagai salah satu instrumen kekuasaan, itu menunjukkan bahwa bahasa itu juga dipengaruhi oleh literasi. Bahasa bukan terkait dengan orang bisa berbagai bahasa, bukan itu saja, tapi bahasa adalah cara artikulasi kata, menyampaikan satu pendapat, menyampaikan satu pemikiran di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan sekitar. Dan bahasa, kata Pierre Bourdieu, adalah salah satu instrumen kekuasaan. Nah, kali ini saya dengan Bang Rahmat akan membahas jauh sebelum Indonesia ini didirikan, para founding father kita itu adalah orang-orang yang mencintai buku. Betul Bang ya? Nah, misal kita lihat kayak Bung Hatta dibuang ke Bovendigul itu dia bawa 16 peti buku gitu. Dan itu kalau dihitung-hitung gimana ya cara ngebawanya kan gitu. Tapi itu terjadi. Dan semua bapak bangsa kita itu pandai menulis. Dia bisa menyampaikan gagasan melalui tulisan, dia juga bisa menyampaikan gagasan melalui lisan. Artinya banyak founding father kita adalah orator-orator ulung. Nah, bagaimana dengan realitas kondisi politik hari ini gitu? Ya meskipun diam itu adalah satu sikap di mana kita tidak bisa mengukur seseorang. Jadi kita malah lebih takut terhadap orang yang diam. Tapi diamnya karena menempatkan sesuatu, karena dia tidak ingin banyak bicara gitu. Tapi di tengah-tengah situasi politik, seorang politisi kan harus menyampaikan pendapatnya kan gitu. Harus menyampaikan aspirasi masyarakatnya gitu. Nah, bagaimana kemudian buku mempengaruhi para politisi gitu. Para pemangku kebijakan dan sebagainya. Nah, bagaimana buku mempengaruhi Bang Rahmat dulu lah. Buku yang kemarin dibacakan katanya waktu itu apa? Di bawah lindungan Ka'bah. Buya Hamka. Seberapa berpengaruh itu buku itu, Bang? Kalau bagi saya, kalau di bawah lindungan Ka'bah sih nggak terlalu berpengaruh ya, karena roman ya. Dia kisah-kisah kayak itu, dan usia saya mungkin nggak terlalu nyambung lah waktu itu. Tapi saya justru terpengaruh dengan buku-buku cerita silat. Ya, Wiro Sableng itu punya pengaruh tuh, karena dia soal imajinasi ya.
Kalau di bawah lindungan Ka'bah ini imajinasi saya aja, jadi waktu kecil itu pengen naik haji aja, cuman ya kira-kira seperti itulah ngebayangin soal Mekah, macam-macam, kemudian tinggal yang ideal-ideal lah sebagai pikiran anak-anak gitu ya, walaupun juga nggak juga mau mati kan. Tapi secara khusus yang paling berpengaruh dari sekian banyak buku yang sudah saya baca itu sebenarnya buku kecil Perempuan di Titik Nol. Oh, apa sih, Nawal El-Saadawi? Nawal El-Saadawi. Oke. Berpengaruh itu maksud saya berpengaruh soal cara pandang saya. Dulu tahun awal 2000-an ya, 98 99 lah. Saya pertama kali baca buku itu karena ketemunya di sini. Saya nggak ketemunya di kampung. Saya udah melihat soal relasi gitu ya. Bahwa sebenarnya udah dari awal kita udah dari rumah kita sudah memperlakukan perempuan secara tidak adil. Mulai dari cara pandang, kekerasan bahasa yang sama dengan yang tadi ya. Bahwa konstruksi bahasa kita itu udah bias gender sebenarnya. Polwan itu, kenapa harus ada polwan? Padahal institusi polisi itu kan bukan milik laki-laki. Tapi polisi prianya nggak ada. Tapi seolah-olah keberadaan polisi perempuan itu kan nebeng. Maka dia harus dilegitimasi dengan penyebutan ditegaskan, diafirmasi dengan sebutan polwan. Padahal harusnya polwati ya. Enggak, mestinya polisi aja sama, karena nggak ada polisi pria kan. Oh, biar tidak bias gender ya. Nggak bias gender, soalnya kan dia khusus di situ. Kedua itu soal WTS, wanita tunasusila. Kenapa nggak ada pria tunasusila? Itu kan diskriminatif banget itu. Jadi udah mulai terpikir itu sejak baca buku itu kan. Nah itu menurut saya sampai sekarang, atau cara pandang kita ya, banyak orang yang juga ngomong soal gender gitu. Ini soal bicara pengaruh buku Perempuan di Titik Nol ya. Cara pandang kita terhadap perempuan, walaupun kita ini sebenarnya seorang yang terbuka cara pikirnya, tapi masih juga ada yang berpikir, teman-teman saya itu masih ada yang berpikir kalau keluar malam perempuan di atas jam 9 malam gitu, pasti itu nakal. Asumsi mereka ini perempuan nggak benar nih gitu. Padahal kan belum tentu. Jadi ruang publik kita juga menjadi bias gender, ruang publik kita menjadi tidak ramah. Gitu. Nah itu pengaruhnya. Titik mulanya saya menyukai isu-isu gender, isu-isu perempuan dari Perempuan di Titik Nol. Nah seingat saya dari sekian banyak buku itu yang paling berpengaruh. Dan bagaimana buku juga membentuk kritis, Bang? Kan pada akhirnya orang baca buku kan karena kritis ya, jadi kritis ya. Kalau kita membahas buku per buku kayaknya juga jelas melebar ya. Tapi bagaimana kemudian kita sampai menyukai membaca buku? Kenapa kita harus gini? Kan ada orang tuh dihadapkan buku nggak nyambung. Ada orang yang buku seneng gitu. Tapi sebelum abang baca buku itu kan pasti ada bacaan-bacaan sebelumnya tuh yang mempengaruhi. Iya, kalau masa kecil itu kan mungkin saya bukan karena ingin menyukai buku awalnya. Saya bisa baca, jadi saya bisa baca sebelum masuk SD. Karena saya ditolak masuk SD itu lantaran tangan saya tidak nyampe di. Oh, zaman dulu masih gini ya. Kecil ya. Tapi usia sebenarnya udah nyampe. Nah, karena keinginan kuat sama karena usia saya udah sekolah, umuran kawan-kawan yang usia saya udah pada sekolah, maka keinginan kuat untuk bisa membaca, berhitung itu kuat. Maka saya selalu nangis agar diajarin baca sama kakak sama bapak. Sampai akhirnya saya bisa baca. Nah, keinginan bisa baca ini kan karena baca lantang ya, baca yang dibesarkan, disuarakan, diverbalkan itu. Maka saya butuh bacaan. Maka apa aja dibaca. Dari sobekan koran semua dibaca. Saya pengen nunjukin, pamer sebenarnya. Makanya anak-anak yang sebenarnya pamer keahliannya itu sebenarnya jangan dicegah juga kan. Karena ada hal-hal yang mungkin positif. Namanya kan anak-anak nggak ada lah, jangan dibawa-bawa nanti dia sombong apa-apa. Nggak selalu ngebentuk seperti itu sih menurut saya. Sampai akhirnya masuk sekolah kelas 1 SD, ketemulah bacaan-bacaan potongan dalam bahasa Indonesia itu biasanya selalu ada kisah. Selain dari soal pelajaran membaca macam-macam, dia ada selembar 2 lembar cerita dongeng, kayak dongeng lah ya, kayak nenek tua dan ikan gabus itu. Pasti kalau orang-orang pakai bahasa Indonesia dulu itu pasti ketemu tuh
bagian-bagiannya tuh bisa di-searching juga, masih kayak saya kemarin lihat di internet masih ada. Nah itulah yang kemudian mendorong saya setiap kali ketemu buku, makanya buku apa saja, mau dia roman orang dewasa apa-apa, biasa ketemunya pasti dibaca. Nah tapi kalau dia memang hari ini tidak terbiasa dengan kebiasaan itu, baru mau menumbuhkan, menurut saya cara satu-satunya menyukai buku adalah mengambil buku yang terdekat dengan kegemaran. Baru kemudian naik terus sampai ke buku-buku yang mungkin lebih serius gitu. Makanya kemarin kan saya juga dikritik karena saya nggak menyukai genre-genre pop remaja gitu ya. Ya nggak bisa juga maksain itu, kalau memang pintu masuknya dari situ kata kawan-kawan, ya biarin aja. Nah saya pikir memang harus disukai. Pertama kali memaksakan, kalau saya selalu mengajarkan pada anak saya, kalau memang dari kecil nggak membiasakan diri atau susah disuruh, karena kan saya nggak bisa maksa kan, ya hari ini mereka harus memaksakan diri, walaupun ngantuk akibatnya, ya tetap harus berjuang. Kedua ya senangin dulu dari isu-isu yang, kalau anak mereka hari ini milih kuliah di hukum umpamanya, ya udah baca buku-buku hukum aja. Di sahur ada nggak tokoh yang menginspirasi baca buku? Paling kakek ya. Kakek seneng baca. Iya, walaupun saya juga nggak tahu kan, dia nggak pernah ngomongin isi bacaan dia. Tapi selalu baca buku. Soalnya baca buku gitu, tapi akhirnya pendiam kan, sibuk dengan itu diem yang dalam tuh. saya juga nggak tahu tuh. Kakek saya tuh entah juga, pernah saya tuh ya terakhir kali sebelum beliau meninggal itu, saya bawa buku yang lumayan berat lah ya buku-buku bacaan filsafat politik gitu, saya bawa dibaca juga sampai habis. Nah saya tuh bingung, kan menurut saya ini bukan konsumsi dia, biasanya cerita-cerita soal kisah nabi, kisah apa gitu, khalifah gitu, yang biasanya dibaca dia yang tebel-tebel itu sampai selesai kan, tafsir itu, tafsir Al-Azhar, karena saya punya seri lengkap tafsir Al-Azhar itu sampai selesai dibaca dia, saya belum pernah selesai. Jadi kan saya itu kalau baca tafsir itu ayat apa, cari di juz berapa, di apa berapa. Operasional kita. Nah dia itu bisa dari juz 1 sampai ini, sampai selesai, fikih gitu. Nah tapi saya nggak tahu seberapa paham dia. Nah saya tuh ngelihat, karena dia memang udah terlalu ini ya, semangat banget gitu. Kalau ngebaca, pertama orang yang latihan ngeliat orang ngebaca itu justru kakek saya, bukan bapak, bukan ibu. Di pesantren? Di pesantren ya, pimpinan pesantren, ustadz saya ya. Siapa itu? Ada namanya Ustadz Adilam itu gila bukunya. Tentang agama semua tadi? Enggak juga, tapi kebanyakan ya soal fikih ya, karena banyak berbahasa Arab kan. Jadi isi lemarinya, isi kitab-kitabnya itu rata-rata berbahasa Arab semua. Dia di mana, Mesir? Enggak kuliah. Dia tuh di Ma'had 5 tahun, habis itu pernah sempat di UII nggak selesai gitu, karena dia umur lulus di Ma'had itu umur berapa itu? Umur 15 tahunan lah ya. Dia udah dipanggil pulang sama abahnya dan harus meneruskan perjalanan dakwah di kampung. Nah itu juga cukup menginspirasi. Secara makro ya, lebih besarnya tokoh yang mempengaruhi ya pasti Ustadz Delami, yang sebenarnya om saya juga. Om saya kebetulan dia punya pondok kan. Nah beliau itu kalau level-level kiai lulusan Timur Tengah, menurut saya bisa diadu lah ilmu. Ya. Karena fikihnya, usul fikihnya itu macam. Dan dia orang yang kalau menyampaikan sesuatu juga mengutip buku apa gitu ya. Dalam buku ini, dalam kitab ini gitu ya. Kadang, tapi karena mungkin juga kebanyakan ya kadang dia kutip, kadang enggak. Tapi kalau murid-muridnya yang dekat dengan beliau itu pasti udah paham ini kita apa. Karena dia mentradisikan gini. Biasanya kami itu dulu ada tradisi di pesantren itu, kalau baca satu hadis itu diperintahkan tidak hanya membuka satu kitab. Jadi silakan disebutkan. Membandingkannya dengan banyak. Iya, ada banyak. Nah, saya yakin beliau itu kan karena usia ya. Karena usia beliau juga ini, mungkin ketelitian dia untuk menyebut satu kitab itu kan. Tapi dia bisa hafal. Ini ada di kitab ini, ada di kitab ini gitu. Kalau temen bang, temen di pondokan itu di sana di kampung yang juga sama-sama suka buku. Oh rata-rata teman-teman saya rata-rata suka buku. Jadi saya tuh
nggak tahu juga. Kalau di SD mungkin jarang karena keterbatasan buku ya. Hanya ada buku di itu ya. Jadi mereka senang nomor. Kalau di pesantren itu Sudarman itu. Itu satu angkatan sama Oh saya. ya, saya kan pernah ketemu di Jogja. Sudarman. Dan mereka rata sekarang dokter, cuman saya lah enggak. Sudarman. Dosen di Padang. Iya ya, UIN Imam Bonjol. Dia fokus sejarah. Sejarah arkeologi. Hidayatur Rahman. Itu dokter juga. Dia ada jurnalis Metro TV dan dosen juga di Wiraraja. Teman di pesantren. Teman di pesantren. Saya tuh kalah. Masih kalah connect mereka. nggak obrolan dengan mereka dan itu bercerita tentang pemikiran, buku gitu. Di medsos? Masih. Kita punya grup juga. Nah, sering share-sharean tentang pengetahuan apa gitu. Jarang sih, jarang. Cuman kalau karena mereka ini penulis, tapi penulisnya kan jurnal, buku gitu. Jarang. Kalau sama Sudarman saya masih sering teleponan, sama Hidayat juga masih gitu ya. Ya ngomongnya roaming pakai bahasa lokal juga itu. Ya biasanya ya. Nah, kalau udah pakai lo gua kan nggak mungkin. Ini orang dari mana? Ya gitu. biasanya iya gitu. Tapi bahasa Indonesia juga kadang enggak. Kalau komunikasi itu Bahasa jarang. lokal. Bahasa lokal. Seberapa lebih berpengaruh, Bang? Lebih berpengaruh siapa antara Ustadz tadi dengan teman-teman itu yang sekarang jadi tokoh-tokoh macam-macam ini? Iya Ustadz tadi lah. Ustadz tetap Ustadz ya? Saya tuh nggak bisa ini ya. Walaupun ada beberapa, walaupun saya berbeda ya, tetap saya tuh terpengaruh. Karena kan, oh ini kok hebat, ini kok ini gini ya. Enggak, bukan persoalan dia guru apa-apa ya. Karena kan nggak sekolah ya, nggak maksudnya nggak sarjana, nggak apa ya. Pemikiran dia, cara dia menganalisis persoalan fikih ya, itu detail banget. Dan dulu usia mudanya punya mentalitas yang luar biasa, yang ngelawan hal-hal yang menentang dia lah. Dan itu di pesantren tuh ini, Bang, ya di Kampung Saur itu juga di Sapekannya, di di pusatnya. Sapekan, bukan di Pulau Saurnya. Bukan. Makanya saya lulus SD itu udah nyebrang dan netap di pondok, udah perantau lah bahasanya ya, karena pisah sama orang 12 tua. jam. Enggak, itu Saur ke Sapekan. kalau dulu setengah hari, karena dulu kan nggak ada mesin waktu zaman saya. Kalau sekarang udah bisa tempuh setengah jam, sejam lah paling lama. Ya deket ya. Iya. Oke, kemudian ke Metro, Bang. Ke Metro ketemu siapa, Bang? Awal mula ya kan pasti kan orang membaca buku kan nggak hanya di kampung ya kan. Ketika di sini Abang mesti ketemu buku. Sebenarnya kampus-kampus di IAIN ini lumayan loh. IAIN, UM tuh bukunya lumayan loh. Lumayan. Bahkan di perpustakaan ini aja saya baru tahu ada pulangnya si Lele Sudori. Makanya kemarin tanya, buku siapa ini, Han? Iya, bukunya perpus. Serius ya, Anda? Iya, serius katanya. Saya tuh sebenarnya ke perpustakaan sejak saya masuk Metro 98. Tapi itu saya kaget. Kaget. Saya tuh udah punya kartu perpustakaan dulu yang masih cetak, fotonya masih ditempel. Entah tahu zaman siapa ya. Makanya saya tahu, itu baru tahu kemarin Pak Lukman ngomong, kan saya udah ceritakan bahwa dulu ada koran di sini. Karena memang kebiasaan baca dari kecil ya, kebawa ke sini. Nah, saya itu datang ke perpustakaan yang sekarang jadi apa tuh, kantor pasca sarjana itu, perpustakaan yang di pojok itu. Saya tuh datang, kemudian kok menyendiri gitu, nggak ada yang datang ke perpustakaan. Paling 1-2 yang ngerjain tugas itu di ruang referensi. Tapi saya nggak berpikir bahwa mereka ini nggak suka buku. Karena rata-rata kawan saya tadi itu penyuka buku semua kan, yang di pesantren kan. Hampir nggak ada yang nggak suka buku. Orang yang goblok sekalipun ya suka buku gitu. Orang yang